Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati dengan NIM 1803660. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan roadmap yang telah saya buat dengan materi dari pertemuan 9 sampai dengan materi pertemuan ke-14. Nah, yang pertama itu ada pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-9 ini membahas mengenai teknik evaluasi pembelajaran terpadu. Dalam teknik evaluasi pembelajaran terpadu, terdapat teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes yaitu terdapat teknik tes subjektif atau uraian. Tes subjektif adalah suatu soal yang jawabannya menuntut siswa untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis. Nah, selanjutnya ada pula teknik objektif. Teknik tes objektif ini adalah tes yang mempunyai ukuran tes yang terukur, terstruktur, dan mampu menghindarkan adanya subjektivitas dari evaluator pada saat penilaian. Dalam tes objektif terdapat beberapa jenis tes, yaitu melengkapi kalimat, jawaban singkat, tes benar dan salah, tes menjodohkan, dan yang terakhir adalah tes pilihan ganda. Nah, selanjutnya juga ada tes kinerja. Tes kinerja merupakan bentuk tes di mana peserta tes dituntut untuk mempraktikkan secara langsung persoalan yang dipertanyakan dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Nah, selanjutnya ada pula teknik tes lisan. Dalam tes lisan ini terdapat teknik observasi, wawancara, bagian partisipasi, daftar cek, skala lanjutan, skala sikap, dan penilaian portofolio. Nah, selanjutnya kita akan memulai ke pertemuan 10. Dalam pertemuan 10 ini membahas mengenai perangkat pembelajaran terpadu dan bagaimana mengimplementasikannya. Nah, menurut Rianto tahun 2010 pada bukunya yang halaman 96 mengatakan bahwa perangkat pembelajaran adalah perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Joni dalam Trianto 2007 halaman 6 mengatakan bahwa pembelajaran terpadu adalah suatu sistem pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, dapat dijelaskan kembali bahwa pengertian perangkat pembelajaran terpadu adalah perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran, dengan maksud penggunaan perangkat tersebut dapat melibatkan siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan dengan tujuan agar pembelajaran dapat bermakna. Nah, perangkat pembelajaran terpadu di dalam mengelola proses belajar mengajar antara lain yaitu silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, cara mengimplementasikan perangkat pembelajaran terpadu dalam pembelajaran, guru dapat membuat RPP terlebih dahulu. Di sini guru dapat menentukan ingin menggunakan model pembelajaran mana yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Isi dalam RPP tersebut berupa kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, media atau alat dan sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, penilaian dalam setiap mata pelajaran, dan lampiran-lampiran. Kemudian, guru dapat menentukan waktu yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Misalnya, guru menggunakan 3 kali 35 menit. Nah, selain membuat RPP, guru juga dapat membuat LKS dan media-media lainnya. Nah, perangkat pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru ini dapat diterapkan di dalam kelas dengan melibatkan siswa. Seperti melakukan pembelajaran pada biasanya, guru terlebih dahulu membuka kelas dengan mengucapkan salam, kemudian melakukan kegiatan inti pembelajaran dengan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan penutup, guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran bersama-sama dan melakukan evaluasi seperti mengisi LKS dan lain-lainnya. Nah, kemudian terdapat pertemuan ke-11. Pada pertemuan ke-11 ini membahas mengenai pembalihan salah satu model pengembangan perangkat pembelajaran terpadu. Alasan saya memilih model tersebut dan mengaplikasikannya pada mata alasan memilih model tersebut
dan pengaplikasiannya pada mata pelajaran. Nah, model dalam pengembangan perangkat pembelajaran terpadu yang saya pilih yaitu model jaring laba-laba atau Weben. Alasan saya memilih model ini yaitu karena model pembelajaran tersebut berfokus kepada siswa, yang mana peran guru di sini hanya mengarahkan saja dan siswa yang menentukan tema pembelajaran yang diinginkan. Selain itu, dalam pelaksanaan model ini dapat berkelompok-kelompok belajar yang siswa bisa memilih sesuai dengan minatnya. Saya akan mengaplikasikan model tersebut pada mata pelajaran IPA. Dalam mata pelajaran IPA, siswa memilih tema dan jika tema sudah dipilih, kemudian siswa dapat menentukan subtema yang dikembangkan dari tema tersebut. Misalnya, mengaplikasikan model tersebut pada pelajaran IPA di sekolah dasar. Pada tahapan pertama, guru meminta siswa untuk memilih tema yang telah disiapkan. Misalkan tema yang diambil adalah tema lingkungan. Kemudian setelah memilih tema, siswa memilih subtema yang diminatinya. Misalnya subtema tersebut adalah membuat kerangka tentang merawat tanaman, membuat tulisan tentang cara merawat tanaman, dan membuat tulisan tentang adat memperlakukan tanaman. Nah, dari subtema tersebut dibuatlah kelompok-kelompok belajar yang nantinya akan siswa pilih sesuai dengan minatnya. Setelah semua siap, siswa dapat segera melakukan pembelajaran dengan berdiskusi dan hasilnya dapat dipresentasikan di depan kelas. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-12 ini membahas mengenai membaca dan menganalisis artikel peran guru dalam mengarahkan minat dan bakat siswa. Dalam artikel ini membahas mengenai peran guru dalam mengarahkan minat dan bakat siswa. Nah, dalam artikel ini dibahas mengenai bahwa peran guru bukan hanya melakukan transfer ilmu pengetahuan saja, namun guru juga berperan dalam mengarahkan minat dan bakat siswa. Adapun cara guru berperan dalam proses pengarahan minat dan bakat siswa yang tercantum dalam artikel ini, yaitu yang pertama memberikan perhatian. Dalam artikel ini dikatakan bahwa siswa yang tidak diperhatikan oleh gurunya akan berdampak pada proses dan motivasi belajar yang menurun. Berdasarkan hal tersebut, siswa membutuhkan dukungan dari gurunya. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam mendukung siswa yaitu dengan meluangkan waktu di luar jam mengajar untuk mendengarkan cerita siswa. Nah, selanjutnya ada juga menjalin kerjasama dengan orang tua siswa. Dalam artikel ini dikatakan bahwa guru harus proaktif berkomunikasi dengan orang tua siswa. Fungsi guru dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa yaitu untuk memberikan informasi mengenai kemajuan belajar siswa hingga menawarkan konseling kepada orang tua siswa. Nah, kemudian terdapat rutin memberikan latihan. Dalam artikel ini dikatakan bahwa guru juga perlu memberikan latihan secara rutin dengan tujuan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa dengan baik. Nah, kemudian ada juga penguatan motivasi belajar. Dalam artikel ini dikatakan bahwa pemberian motivasi seorang guru kepada siswa sangat penting, karena motivasi belajar untuk mengembangkan minat dan bakatnya bisa menjadi penentu hasil akhir yang diperoleh dari proses latihan yang dilakukan oleh siswa. Nah, kemudian yang selanjutnya terdapat mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Dalam artikel ini dikatakan bahwa guru juga harus memperhatikan kegiatan ekstrakurikuler, karena bisa saja minat dan bakat siswa dapat berkembang melalui kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya terdapat melaksanakan evaluasi. Dalam artikel ini dikatakan juga bahwa guru berperan sebagai evaluator bagi siswa. Guru dapat memberikan masukan-masukan kepada siswa jika hal yang sulit siswa lakukan dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, demikianlah penjelasan singkat yang ada dalam artikel mengenai peran guru dalam mengarahkan minat dan bakat siswa. Selanjutnya, pada pertemuan ke-13 ini melakukan analisis dengan mendeskripsikan secara lugas bagaimana seharusnya kegiatan belajar mengajar pada kegiatan pandemi ini dan penilaian seperti apa yang tepat guna mengevaluasi kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, adapun hasil analisis yang saya lakukan, yaitu kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi seharusnya dilakukan sesuai dengan arahan Kemendikbud, yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Pembelajaran secara online dapat dilakukan secara asinkronus dan sinkronus. Guru dapat menggunakan berbagai macam media berbasis teknologi, misalnya menggunakan media game edukatif
agar siswa semangat dalam pembelajaran daring. Dan guru juga dapat menggunakan kuis berbasis game yang dilengkapi dengan animasi dan lagu-lagu anak. Dalam pembelajaran, guru juga dapat menyajikan materi secara langsung lewat Zoom atau dapat juga disajikan dalam bentuk audio visual yang sudah disediakan oleh guru. Selain itu, dapat juga menggunakan materi bergambar atau PowerPoint. Pembelajaran pada masa pandemi ini juga dapat dilakukan guru secara berkeliling dari rumah siswa ke rumah siswa dengan mengajar kelompok kecil agar siswa dapat berinteraksi dengan guru dan temannya walaupun terbatas. Penilaian yang dapat dilakukan oleh guru yaitu dengan menilai kehadiran siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran, penilaian sikap atau kesantunan siswa dalam berbahasa di media sosial atau saat pembelajaran, penilaian keaktifan siswa selama pembelajaran dengan menggunakan Zoom atau saat diskusi bersama, dan penilaian tugas yang dikerjakan oleh siswa. Nah, kemudian yang terakhir mengenai pertemuan ke-14, melakukan diskusi mengenai artikel kebijakan Kemendikbud tentang ditiadakannya libur akhir semester dan Nataru. Menurut saya, kebijakan yang baru dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek mengenai ditiadakannya libur akhir semester atau Nataru pada periode 2021 sampai 2022 merupakan kebijakan yang bagus untuk mencegah penyebaran COVID-19. Seperti yang dijelaskan dalam surat edaran SE Kemendikbud nomor 29 tahun 2001 menjelaskan bahwa tidak meliburkan secara khusus kegiatan pendidikan di satuan pendidikan dan selama periode Nataru pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal Januari 2022. Berdasarkan surat edaran tersebut, sudah jelas bahwa tidak ada libur untuk siswa dan tenaga pendidik. Namun kebijakan ini kurang tepat jika semua pihak tidak libur Nataru. Pasalnya, anak selalu tergantung kepada keputusan orang tua. Jika orang tuanya libur, maka bisa jadi anak akan mengambil izin untuk mudik bersama orang tuanya. Maka dari itu, kebijakan ini harus berlaku pada semua orang dan pemerintah harus menjaga ketat setiap jalur mudik agar tidak ada yang mudik. Maka dengan begitu, tujuan ditiadakannya libur akan tercapai, yaitu untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.